Aktivis Kashmir yang dipenjara India dianugerahi penghargaan hak asasi tertinggi. 3 pegiat hak asasi manusia dari Kashmir, Chad, dan Venezuela memenangkan Martin Annals Award dengan juri yang memuji keberanian mereka. Aktivis hak asasi manusia Kashmir yang dipenjara, Khurram Parvez, telah memenangkan Martin Annals Award, salah satu penghargaan hak asasi manusia paling bergengsi di dunia, bersama dengan 2 pegiat hak asasi manusia lainnya dari Chad dan Venezuela, dan para juri memuji keberanian mereka. 2 pemenang lainnya adalah Delphine Giraibin, salah satu pengacara wanita pertama di Chad, dan Feliciano Rena, seorang aktivis hak asasi manusia dan advokat untuk akses kesehatan bagi kelompok LGBTQ yang terpinggirkan di Venezuela. Penyebut yang sama di antara para pemenang tahun 2023 adalah keberanian, semangat, dan tekad mereka untuk membawa suara mereka yang tak bersuara ke kancah internasional, terlepas dari tantangan yang sedang berlangsung, yang terkadang mengancam nyawa, yang mereka alami, ujar Ketua Dewan Juri penghargaan tersebut, Hans Toolen, dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis. Kami sangat bangga memberikan penghargaan kepada ketiga penerima penghargaan yang luar biasa ini yang masing-masing telah mendedikasikan lebih dari 30 tahun hidup mereka untuk membangun gerakan yang membawa keadilan bagi para korban, atau memberikan obat-obatan kepada mereka yang terpinggirkan, katanya. Mereka telah membuat hak asasi manusia menjadi nyata bagi ribuan orang di komunitas mereka. Upacara penghargaan akan berlangsung di Jenewa pada tanggal 16 Februari, kata pihak penyelenggara. Akan tetapi, Parvez, pendiri Koalisi Masyarakat Sipil Jammu Kashmir yang dihormati secara luas, kemungkinan besar tidak akan dapat menghadiri upacara tersebut. Dia telah ditahan oleh India sejak November 2021 di bawah Undang-Undang Terorisme, yang ketat yang secara efektif memungkinkan orang untuk ditahan tanpa diadili tanpa batas waktu. Menurut penyelenggara penghargaan ini, pria berusia 45 tahun ini mulai terlibat dalam aktivisme anti kekerasan pada usia 13 tahun, ketika ia menyaksikan penembakan kakeknya dalam sebuah demonstrasi di Kashmir yang dikelola India, bulan Mei lalu. Majalah Time yang berbasis di Amerika Serikat menobatkan Parvez sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di tahun 2022. Wilayah Himalaya di Kashmir terbagi antara India dan Pakistan, yang sama-sama menguasai sebagian wilayahnya, tetapi keduanya mengklaim wilayah tersebut secara keseluruhan. Sebagian besar penduduk di sisi India menginginkan sebuah negara merdeka, atau penggabungan dengan Pakistan. Sebuah pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan New Delhi dimulai di Kashmir yang dikelola oleh India pada akhir tahun 1980-an. Untuk menekan pemberontakan tersebut, India mengerahkan hampir 1,5 juta tentara di lembah ini, menjadikannya salah satu zona konflik yang paling dimiliterisasi di dunia. Kelompok-kelompok hak asasi global telah menuduh pasukan India melakukan pelanggaran hak asasi manusia berskala besar di wilayah tersebut, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, penangkapan sewenang-wenang, dan penindasan terhadap media serta hak-hak fundamental lainnya. Parvez, yang juga merupakan Ketua Federasi Asia menentang penghilangan paksa, telah melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil di Kashmir untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan kisah-kisah pelanggaran. Meskipun terus-menerus diserang atas haknya untuk kebebasan berekspresi oleh pemerintah India, dipenjara pada tahun 2016 dan kehilangan satu kakinya akibat ranjau darat, Parvez tanpa henti menyuarakan kebenaran dan menjadi inspirasi, ujar Dewan Juri, dan mengecam penangkapan terbarunya atas tuduhan bermotif politik. Para pemenang masing-masing akan menerima 20.000 hingga 30.000 franc Swiss, 22.000 hingga 33.000 dolar. Penghargaan ini dikelola oleh Martin Annals Foundation yang berbasis di Jenewa. Penghargaan ini diberikan kepada individu dan organisasi yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam membela dan mempromosikan hak asasi manusia, terlepas dari risiko yang ada. Penghargaan ini meningkatkan profil mereka dan mengumpulkan dukungan internasional untuk pekerjaan mereka. Penghargaan tahunan Martin Annals Award, yang diambil dari nama Sekretaris Jenderal pertama Amnesty International, pertama kali diberikan pada tahun 1994. Dewan juri terdiri dari perwakilan dari 10 organisasi hak asasi manusia terkemuka, termasuk Amnesty dan Human Rights Watch.
Juri mencatat bahwa pemenang tahun 2023, Jirai B., 62 tahun, memelopori gerakan hak asasi manusia di Chad, dan merupakan tokoh kunci dalam membawa mantan diktator Hissène Habré, yang berkuasa secara brutal dari tahun 1982 hingga 1990, ke pengadilan. Sebagai Kepala Public Interest Law Center, ia telah mendampingi orang-orang yang mencari keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia, dengan fokus yang semakin besar pada kekerasan berbasis gender. Pemenang prize, Rena, 67 tahun, adalah seorang arsitek yang, setelah kematian pasangannya akibat AIDS pada tahun 1995, mendirikan Action Solidaria untuk menyediakan pengobatan dan perawatan bagi warga Venezuela yang hidup dengan HIV dan AIDS. Dia kemudian membantu menciptakan saluran bantuan AIDS nasional pertama, dan telah mengadvokasi akses perawatan kesehatan yang lebih luas untuk populasi LGBTQ yang terpinggirkan.